inilah yang layak datang masuk surga. Berarti anak-anak itu tidak berdosa dong. Berarti anak-anak itu dikatakan oknumnya, berdosa. bukan oknumnya gitu loh Kak Nora. Betul. Berarti hati anak-anak itu tidak berdosa dong. Kok sekarang saya tanya dulu sama Bang Sang. Saya tanya dulu sama Bang Sang. Yang memiliki hati seperti anak-anak ini, kalau kita ke oknumnya siapa? Ya tentu anak-anak kan begitu. Nah udah, berarti merujuk kepada oknum juga loh Bang. Gimana sih Bang? Bukan, gini Kak. Artinya pada saat Yesus berkata, orang anak jangan engkau larang anak-anak itu datang kepadaku, kan kata Yesus. Karena orang anak-anak inilah yang layak menerima kerajaan Allah. Artinya di sana, bentar, jangan kata potong dulu biar saya habiskan. Yesus merujuk kepada siapa? Merujuk kepada hatinya. Nah, yang memiliki hati seperti anak-anak itu siapa? Ya anak-anak tadi, cuma yang digambarkan gimana siapa? Gini, bukan. Dia ya bang, udah bang, jangan sampai muter-muter bang, kita pusing dengarnya bang. Saya sapa dulu bang Tito, assalamualaikum. Yang memiliki hati, sebentar bang Akang. Yang memiliki hati seperti anak-anak hanyalah anak-anak yang belum akil balik, termasuk bayi. Paham? Dan muter-muter jawabannya. Makanya tadi udah salah dari awal keterangannya. Hati seperti hati yang bagaimana? Hati yang mau datang kepada Tuhan. Kalau hati yang mau datang kepada Tuhan, yang rindu datang kepada Tuhan, bertobat, orang dewasa juga banyak. Nah, begitu, bukan seperti itu. Makanya saya bilang tadi begini, mana ada hati orang dewasa? Bukan seperti itu lagi. Menggambarkan sama Kristen aja beda-beda. Kenapa sebentar. Jadi yang menyangkut hati yang mau datang bertobat kepada Tuhan itu. Ini ada Pak Hati Yunus. Coba Pak Hati Yunus dulu tanggapi. Iya, Pak Hati Yunus dulu tanggapin. Hati anak-anak itu siapa yang memiliki? Yang seperti anak-anak. Bukankah anak-anak itu juga? Ya, anak-anak itu ada dosa di dalam, dosa keturunan, dosa yang masih pasif. Mazmur 51 ayat 7 itu dikandung di dalam dosa. Dikandung dalam dosa. Jadi, Yesus mengatakan sesungguhnya anak-anak seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Oke, kalau itu beda ceritanya. Beda lagi. Beda cerita lagi. Episode berapa tuh Pak Yunus? Episode berapa ceritanya itu Pak Yunus? Pak Yunus, adilkah Tuhan itu membunuh anak-anak karena dosa? Bayi yang baru lahir 3 hari. Tidak ada Tuhan membunuh anak-anak Bang Irham, ada aja. Kan dosa adalah maut. Siapa yang bikin kematian itu? Itu konsekuensi daripada dosa Bang, bukan? Iya. Tuhan membunuh gimana? Lah, kan dia bisa menghidupkan, kenapa dia biarkan mati? Itu konsekuensi. Iya, konsekuensi pembiaran itu juga kejahatan. Kok pembiaran? Gimana sih? Kan dia sanggup menghidupkan, kenapa dia biarkan mati? Wah, kok jadi seperti? Coba konsep hukum, pernah belajar hukum nggak? Kalau di depanmu terjadi satu tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sanggup kamu tolong, tapi kamu tidak tolong, kamu termasuk pelaku kejahatan. Contoh biar kuba sama Bang. Orang yang sudah diponis penjara, contohnya 5 tahun, lalu kamu menolongnya dengan uang, kamu berdosa nggak? Bukan itu yang saya bahas. Itu kan itu makanya tindakan pembiaran adalah kriminal. Bukan Bang, ini konsekuensi dosa itu sudah tertanam sejak Adam pertama. Iya, bayi itu nggak melakukan dosa, kenapa dia harus mati? Sudah dikandung dalam dosa, kan udah bilang Pak Pendeta. Apa salah dia? Apa salah dia? Waduh. Nah, ini sama dengan, ini sama dengan ketika anak-anak sulung di Mesir pada mati. Apa kesalahan anak-anak sulung itu? Coba, yang salah orang-orang dewasa, bayi-bayi anak sulung kok mati? Kalau itu makanya Alkitab itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Oh, nggak bisa Bang. Ketika tanah Kanaan akan diserahkan kepada Israel, semua orang hamil juga dibunuh. 7 bangsa dibunuh di tanah Kanaan. Coba itu adil historis. Jadi Bang Sang sebentar dulu. Abang Sang itu baca juga di dalam 1 Samuel 15.
bangsa Amalek itu ditumpas tanpa belas kasihan. Sampai Anak-anak yang menghamil pun hangus. Ngeri itu loh. Ngeri Bahkan loh. yang tidak berdosa, sebentar Bang Ir, yang tidak berdosa adalah hewan. Apa salah dan dosanya hewan? Kenapa juga harus ditumpas? Kalau hewan Kak memang untuk dimakan Kak, nggak perlu Tidak Bang, tanya dosa itu hewan harus atau enggak. dibinasakan semua Bang, tanpa belas kasihan. Kalau di dalam Islam Bang, peperangan itu ada syaratnya Bang. Hewan harus dilindungi. Rumah ibadah tidak boleh dirusak, tidak boleh merusak pepohonan. Laki-laki atau perempuan yang sudah uzur tidak boleh ikut perang dan tidak boleh dibunuh. Ada persyaratan kalau peperangan di dalam Islam. Bahkan wanita yang tidak ikut peperangan itu tidak boleh dibunuh. Ada Kalau di Kristen Kak, yang paling disayangi Tuhan itu adalah manusia ciptaannya. lu manusia bagaimana? Coba 1 Samuel 15 dibaca Bang. Itu ada Tumpaslah. itu ada Tumpaskan konteksnya, Bang tanpa Kak. belas kasihan. Itu Gimana ada sih kalian? konteksnya. Itu ada konteksnya semua, nggak boleh kita ambil hanya Bang Yunus bisa menambahkan, Bang Yunus bisa menambahkan, soalnya Bang Irham ini Kristen juga sama, cuma beda pemahaman sama kalian. Bang Ardi bisa masuk juga, Bang Ardi. Iya. Pak Yunus dulu deh. Pak Yunus Andi nanti Ardiansa nanti langsung buka kodeks dia. Ini siapa ya? Aku pernah diskusi sama dia kan. Ini si Laban. Enggak, Bang Geng Santan kalau panggil Yunus yang mana? Biar paham Oh, itu. yang atas namanya Yunus. Hati. Ruben, Pak Ruben. Nah, lanjut ke Ardiansa. Pak Ruben. Ya, ini Pak Irham nih ini, aku pernah diskusi sama beliau, teman. Laban. Laban. Bukan Laban. Laban. Kamu kayak gitu. Udah, nggak usah ganti nama terus, biarin aja. Ya udah deh Laban. Laban ya. Oke. Gini, dari tadi kan Pak Hati Yunus ini sepertinya sudah nggak sabaran gitu kan, ingin berbicara dengan seorang yang di sampingnya yang open cam ini kan. Saya tahu itu, gitu. Karena begitu mempesona Bunda Nora terhadap Pak Yunus ini sehingga membuat Bang Ardi, udah. Ditangkapi. ya, sehingga membuat Pak Yunus ingin bernarasi. Silakan Pak Yunus bernarasi kepada Bunda Nora yang terkasih. Silakan. Pak Yunus Ya, tahu masih ada di suara konteks ya tadi. Iya, masih di konteks tentang bayi tadi ya. Kalau di Alkitab menerangkan bahwa bayi itu dalam kandungan sudah berdosa, ada dosa waris. Jadi di dalam Roma 5 ayat 12 itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Nah, beda dengan Yesus. Yesus itu bukan dari bumi, dia dari atas. Jadi dia tidak ada sperma, ya. Kalau laki-laki ya sperma. Jadi Yesus datang dari atas. Dia hanya lewat rahimnya Maria. Jadi dia tidak kontaminasi dengan sperma. Itu penjelasannya. Nah, Jadi dia dari atas, bukan dia dari sekarang bumi. dia dikandung ibunya 9 bulan 10 hari. Asupan makanan yang didapat oleh Yesus pada waktu dia masih di dalam perutnya Bunda Maria itu dari mana? Ya dari mana? Dari apa yang dia makan ibunya? Nah, sekarang ibunya ini apakah tidak memiliki dosa waris dari ibunya juga? Dari neneknya Yesus? Pak Yunus? Iya. Kita bilang begini, semua manusia telah berdosa. Nah, termasuk Bunda Maria nggak? Ibu Maria. Termasuk. Nah, Yesus ketika dikandung 9 bulan 10 hari, dari mana makanannya, Pak? Ya, makanannya apa yang dimakan oleh ibunya? Nah, berarti Pak, kenapa perempuan itu tidak menstruasi ketika dia hamil? Karena darah itu sudah dimakan oleh janinnya. Gimana Bapak ini?
Ayo, Jadi Pak. begini, Kak Nora, saya tambahkan Sebentar sedikit dulu, Pak Sang. Yunus, boleh Sebentar ya? dulu, Bang Sang. Bang Sang, Tambahkan sebentar. sedikit boleh ya? Sebentar dulu ya, nanti dulu. Jadi, ketika dia menjadi segumpal daging, dia berkembang, itu yang dia hisap, itu yang dia makan tuh darah ibunya, Bang. Darah ibunya dulu. Jadi, ketika dia sudah dititipkan roh di dalam perutnya, sudah mulai menjadi tumbuhlah tangan semua, apa yang dimakan ibunya dimakan oleh anaknya. Nah, kan bukankah menjadi daging juga di dalam tubuh kita, menjadi darah. Jadi bagaimana kata Yesus tidak berdosa, Pak? 9 bulan 10 hari dia di dalam kandungan Bunda Maria. Iya, Pak, nanti kalau istri Bapak lagi hamil, coba tanyakan sama dokter. Ya, dokter kandungan ya, jangan dokter THT, Pak. Nggak paham dia. Silakan. Silakan, Pak. Gimana itu? Yesus berdosa dong. Makanya dia mati. Dia tidak berdosa. Dia kudus dan dia tidak berdosa karena dia Allah Rohnya sendiri. yang, Pak, Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Kalau kedagingan Yesus itu terjadi karena apa? Tumbuhnya mulai dia menjadi bayi itu karena dia memakan asupan dari ibunya. Begini Kak Kalau Nora. rohnya yang memang roh suci. Bentar Kak Nora. Pada saat roh suci itu masuk ke dalam tubuh Bunda Maria, Iya. tentu roh suci itu menguduskan seluruh yang dari berdosa mana lagi dalam datanya itu? tubuhnya Bunda Dari Maria. mana Kak datanya, Nora. Bang Sang? Pada saat sesuatu yang kudus masuk kepada sesuatu yang kotor, apalagi kudus itu dari ilahi, tentulah akan menguduskan kekotoran itu. Jadi jangan dibalik-balik Kak Nora. Itu sudah jelas. Apalagi roh ilahi sendiri yang datang kepada manusia. Dari mana datanya, Pak? Kok dari mana datanya? Itu logikanya loh. Allah sendiri, Roh Kudus menyucikan. Udah pasti itu. Pak Hati sekarang dulu jawab. Dari mana sumber statement narasi yang diucapkan sama Bang Sang ini? Dari mana? Dari logika. Yang dibilangnya itu benar menurut kepercayaan Kristen, tetapi itu adalah tafsiran. Bukan tafsiran itu, Bang Imam. Masa lu nggak percaya sama Tuhan? Nah, Pada saat Tuhan datang ke dalam tubuh kita langsung, dan bahkan tertulis di dalam Alkitab, apakah itu bukan sesuatu yang sangat nyata dan real? Bahkan Yohanes sendiri pada saat itu menyaksikan, dia sebagai saksi. Pak Hati, Pak Yunus, Pak Ruben, Pak. Ya, Kita gantian lah. Saya yang berkhotbah dulu nanti di gereja Bapak ya. Nah, saya yakin Pak, saya kalau berkhotbah Pak, saya tidak mau kibu-kibu Pak. Saya tidak mau kibu-kibu Pak. Biarlah perpuluhan tidak ada sama saya. Yang pasti saya tidak menyesatkan. Nah, mesti baptis dulu. Mesti baptis di penggalan. Baptis itu tidak ada baptis itu Pak. Baptis itu ajaran siapa? Iya, harus dibaptis dulu Kak Nora. Ajaran siapa baptis? Saya akan Oke, berkhotbah di mimbar, saya akan katakan, hei jemaat-jemaatku yang dikasihi oleh Allah Bapa, Yesus bukanlah Tuhan. Ternyata Tapi selama ini baptisnya pendeta-pendeta di lain dalam telah air. berbohong kepada kalian. Harus dibaptis dulu Kak Nora, nggak bisa. Iya, harus dibaptis dulu kalau mau khotbah. Kalau mau khotbah di gereja saya, baptis dulu 5 menit di dalam air. Baptis, Saya sudah terima Yesus, Pak, baru saya bisa sudah pernah berkhotbah. dicelup-celup. Saya sudah selesai, tidak ada lagi itu. Sekarang saya tanya, pembaptisan itu untuk apa? Itu namanya. Selamat itu, materai dari sorga. Iya. Baterai dari surga, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes membaptis, tapi dia Nah, menyerahkan Yohanes diri. membaptis Yesus dalam nama siapa? Nggak pakai nama siapa, memang dia melakukan karena supaya menjadi Kan salah. Yesus memerintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dibaptis, menggunakan nama siapa? Dia menyerahkan diri supaya taat, supaya semua mengikuti. Pak Yunus, inilah bedanya kalau seandainya saya jadi pendeta, Pak.
Gawat, Pak. Gawat. Iya, itu kan Jemaat pada kabur. Gak karena kenal yang orang persepuluhan belum sama Bapak paham. lagi, Pak. Udah paling Karena kesana kamu adalah Persepuluhan itu lumayan, Bang Yusang. Persepuluhan itu lumayan. Bayangkan 10% dari pendapatan jemaatnya. Satu orang saja 5 juta, udah 500.000, Pak. Iya kan? Iya, karena orang nggak paham. Bentar dulu, Sang. Itu, sebentar dulu, abangku. Iya betul kan, Pak Ruben? 10%. Bayangkan. Terus mereka mengatakan apa? Ini kan untuk perbaikan gereja, Nora. Untuk alat-alat kursi, Nora. Alat-alat musik. Pak, gereja cuma sekali seminggu. Bagaimana mau rusak? Beda dengan masjid. Masjid 5 waktu dalam 1 hari. Kok bisa rusak sih, Pak? Ayo. Persepuluhan ini untuk apa sih sebenarnya? Makanya izinkan saya berkhotbah biar tidak ada lagi persepuluhan. Itu untuk itu kan digunakan untuk suku Lewi, Pak. Nggak boleh dong bohong-bohong. Ayolah, pendeta jujur lah. Pelayanan tuh butuh operasional. Pak, Bapak jujur. Untuk operasional, pertanyaan saya, berapa kali dalam sebulan gereja melakukan pengunjungan, Pak? Ayo, jangan tipu-tipu, Berapa kali? Pak. Hah? Ayo, Setiap berapa hari, kali? Bu. Setiap hari. Nggak ada, jangan kau bohong. Jangan bohong? bohong. Tanya Kita pelayan loh. Tiap hari kita sebentar, Bang. Berapa kali gereja melakukan pengunjungan ke gereja-gereja yang terpencil di luar kota? Jujur, Pak Ruben, berapa kali dalam sebulan? Hah? Oh, kalau saya kan cuma sendiri melayani. Saya tanya berapa kali, Pak? sesekali itu pun kadang dapat amplop. bawa jeruk, Kita bawa melakukan telur pengunjungan, ayam, Pak. Kita bawa bisa, beras. Pak. Jangan lupa, Pak. Kayak di gereja saya norakan misalnya 40 kakak, tapi perpuluhannya bisa 80 juta loh tiap bulan. Udah Nora jangan gitu dong, jadi terbongkarkan mereka tuh, kasihan tuh ketawanya ketawa pahit tuh Pak Ruben. Memang nyata, itu yang saya alami dulu, Pak Ruben. Makanya saya tanya, untuk melakukan pelayanan ke luar kota di gereja-gereja kecil yang terpencil, itu berapa kali, Pak? Dewasa Hebat ini itu, kalau ada perpuluhan sudah Pak, itu udah hebat. sudah kayak Hebat update itu. uang untuk dikorupsi. Iya, ini lagi si sang pencerah nggak tahu apa-apa, pendeta bukan apa bukan, so tahu kau. Itu jadi dewasa ini Ya, Pak Ruben. Kami ini Makanya tertawa itu ada pendeta senyum yang karena jujur, Pak kami Ruben. kasihan sama Sebentar, beliau. Sang. Sebentar aja. Kenapa kasihan? Jujurlah, ya kan? Yesus kalau bukan Tuhan, katakan bukan Tuhan. Jangan, bukan. Saya tidak menyinggung juga Pak Ruben. Ayolah pendeta-pendeta yang lain. Jujurlah. Jangan hanya demi perpuluhan. Lagian perpuluhan tidak ada diterapkan di dalam kekristenan. Kenapa bisa tiba-tiba ada? Itu untuk suku Lewi itu. Kebenaran itu pahit ya Pak Ruben ya. Ayo, Bapak. Tujuan kami melayani itu bukan perpuluhan. Tujuan kami melayani untuk supaya mereka selamat itu. Tujuan Selamat dari kami. mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Oh, banyak data. Di mana aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku diutusannya untuk domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Kenapa Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Untuk apa? Coba Bapak, Pak Yunus, Pak Ruben, saya tantang Bapak. Bapak hari Minggu berkhotbah, Bapak videokan, Bapak mengatakan sesungguhnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia hanyalah jalan perantaraan. Dia bukanlah Tuhan. Sementara Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Coba Pak Ruben ngomong kayak gitu deh, Pak. Saya pengen tengok. Kan semua Yohanes 1 ayat 12 mengatakan semua yang menerima dia itu anak Allah. Gak ada itu, Pak. Ada. Anak manusia berarti manusia melahirkan pasti anaknya anak manusia. Binatang pasti anaknya binatang. Nah, anak Allah Itu kan pasti karena pada pemahaman Allah. Kak Nora nggak nyampe. Loh, kenapa gak nyampe, Sang?
Nggak Itulah nyampe, yang sebenarnya Bapak. terjadi. Pernah nggak Yesus meminta untuk disembah secara letelek? Tidak ada. Tetapi kenapa pendeta-pendeta ketika di mimbarnya dengan tegas kuat suaranya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baca Yohanes Berikan 1 berkatmu. ayat 8 Kak Berkat Nora. akan tercurah kepadamu. Baca Wahyu 1 ayat 8 Kak Nora. Cuma iblis yang minta disembah, karena Tuhan nggak perlu Pak disembah. Pendeta, Nggak minta- Pak Pendeta, dengar Pak Pendeta. Kenapa selalu di gereja ceramahnya selalu berkat, 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 berkat? Karena Kak Nora pas dengarnya selalu berkat. Pas kebetulan pas di akhir ibadah doa berkat. Katakan begitu Pak Pendeta. Pas kebetulan di doa akhir doa berkat dia. Karena emang selalu doa air pasti untuk memberkati kan begitu. Doa berkat. Loh, ketika kita mau berkhotbah, itu kan kita ada seperti kayak liturginya, ada catatan. Nah, itu kalau saya baca catatannya itu, ujung-ujungnya tidak lari dari berkat. Jadi gimana itu bayi berdosa? Kayak mana masuknya itu tadi? Tidak ada apa jawabannya. Intinya berdoa. Berubah waris katanya. Masa dosa diwariskan? Harta lah diwariskan. Ini dosa kok diwariskan? Gimana tidak dosa tadi Bang? Para jemaat-jemaatnya Pak Ruben kenapa berpanas di bawah? Pak Ruben aja mendiamkan karena memang terjadi seperti itu. Karena gini ya Kak Nora. dari situ kok. Kak Nora, gini loh Kak Nora, dengar Kak Nora. Kenapa Bang Ruben diam? Karena memang hati kalian itu sudah tertutup. Bukan, karena memang mengakui kebenaran seperti itu. Aduh, saya 20 tahun Pak Ruben. Mama saya 40 tahun. Iya. Bapak saya 50 tahun. Jadi Makanya gini loh Kak. kebenaran yang ada di Makanya Kak dalam. Nora. Sebentar dulu Gini, Kak Bang Nora, Sam, sebentar. Saya kan lagi ngomong Bang Sam. Oke, Apa lanjut, ngomong seperti apapun, Lanjut, kami lanjut. sudah mengalami Bang. Sebentar. Saya masuk Islam tuh bukan umur 15-14 tahun Bang. 20 tahun tuh udah cukup dewasa. Jadi proses yang di dalam kekristenan ini semua itu sudah dijalani. Saya salah satu aktivisnya yang menghitung tauhid. Kakak dari gereja mana? Saya gereja Betel. Betul. Saya salah satu yang menghitung duit. Oh, betul. Dari mana saja masuk. Betul mana Kakak? Udahlah Bang. Sama ini. Seperti itulah Bang. Jadi kita balik lagi. Yesus dikandung oleh ibunya. Ibunya memiliki dosa waris. Jadi apakah Yesus berdosa? Kalau yang kudus masuk kepada yang tidak kudus, maka yang tidak kudus itu dikuduskan kakakku. Dari mana situ Bang? Tafsiran. Kok tafsir? Di mana Bang Irham kok tafsir? Itu bisa dibuktikan secara logis saja, itu bisa dibuktikan loh. Firman yang kudus, firman dia itu. Betul itu. Jika tidak ada teksnya, berarti itu adalah hasil tafsir. Tafsir benar. Kan ada teksnya, Maria dikandung dari Roh Kudus. Itu kan teks. Maria dikandung dari Roh Kudus. Berarti yang membuat Maria hamil siapa? Roh Kudus. Oh Allah. Jadi kan teksnya udah abang baca. Maria mengandung dari, berarti sumbernya. Bicara tentang sumbernya. Apa yang Saya mengandung dari gondrong. Berarti yang mengambil saya si gondrong. Jadi kalau Alkitabnya Kristen itu jujur Kak, makanya dia disebut anak Allah. Jadi kalau kitabnya Quran nggak jujur, Isa lahir dari Maryam, siapa yang mengambil? Ya udah dulu kemana-mana, ini dulu dituntaskan bayi ini. Iya loh, kalau kitabnya Kristen itu jujur. Isa lahir, tapi nggak tahu siapa ayahnya. Bingung kita. Saya mengejar keadilan Tuhan dalam konsep dosa waris ini. Adil nggak Tuhan membiarkan mati bayi-bayi? Nah, silakan Pak Ruben.
Ayat ini dikasih tadi Bang Irham. Enggak, begini loh. Sedikit ya Pak Ruben ya. Ketika kita melihat ada pembintaian, jangan saya sebut ya, pembintaian, tahu ya, yang terjadi sekarang, apalagi yang tahu kasus yang di Medan itu kan, 3 orang anak yang dibintai, itu masih kecil-kecil, 2 orang meninggal, anak kecil itu cuman abangnya yang selamat berumur 7 tahun kalau nggak salah. Nah, itu yang meninggal 4 tahun dengan umur 6 tahun. Kalau nggak salah ya, atau 5 tahun, itu terjadi di apa? Di Medan. Nah, kita pasti akan mengatakan, ya ampun, apalah dosa anak ini, sehingga dia dibuat seperti itu, dibantai dia. Nah, kita aja mengatakan seperti itu Pak Ruben. Betul tidak? Karena kita tahu anak kecil ini ketika dilahirkan, dia tuh suci, fitrah. Ibarat dia seperti kertas putih yang masih kosong. Terus di mana, betul dibilang Bang Irham, di mana keadilan Tuhan itu ketika dikatakan upah dosa adalah maut? Anak-anak tidak bersalah, masih suci, masih fitrah. Kalau kayak begitu Bang Ruben, saya akan membilangkan kepada Tuhan itu, Tuhan, jangan izinkan saya hamil. Kalau toh juga yang saya kandung itu akan berdosa. Kalau kakak sudah terima Yesus, Sebentar dulu Bang. dari tadi nyambung. Memang betul, anak saya yang masih kecil, buatlah dulu 4-5 tahun, tiba-tiba meninggoy, tapi dikatakan berdosa. Saya akan menuntut kepada Tuhan itu. Berarti Tuhan membiarkan dosa itu ada. Jadi apa gunanya yang namanya pengampunan? Katanya Ini, Kak. Tuhan memiliki, sebentar Bang Sam, sebentarlah. Katanya Tuhan memiliki sifat maha pengampun. Bukankah Yesus sendiri aja mengatakan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dia mengajarkan minta ampun. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya itu memiliki sifat maha pengampun. Tapi tiba-tiba ada bayi yang baru lahir dikatakan berdosa. Udah takiahnya. Sebentarlah Bang Sam, saya minta Pak Ruben yang sebagai seorang pendeta, biar dia berkhotbah di gereja. Jangan lagi tipu-tipu. Lanjut Pak Ruben, sebentar. Ya, Bang. biar Pak Ruben aja yang nanggapi. Jemaat biasa diam dulu ya, belajar dulu. Saya penginjil Bang. Oh, Saya bukan penginjil. Bang. Ya. Kau juga penginjil yang tipu-tipu Bang. Saya buka dulu. gereja di Jogja. Sebentar Bang, gantian lah. Tadi kan dari Abang, sekarang Pak Ruben lah. Dia kan pendeta dia. Lanjut Pak Ben. Karena saya ingin memperkenalkan diri, saya juga orang teologi, bah. Bah, saya dulu juga mantan penginjil saya dulu. Lah, kau itu lakban bukan teologi, teologi kau. Silakan Pak Lanjut Pak Ruben. Ruben. Lanjut Pak Bagaimana Ruben. itu? Ya, jadi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka ada keselamatan. Makanya keselamatan ini seisi rumahnya atau termasuk bayi dalam kandungan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, termasuk bayi dalam kandungan. Jadi keselamatan itu diberikan bagi manusia. Tadi kan Pak Ibrahim tanya bagaimana keadilan Tuhan tentang bayi-bayi. Nah, ini kebetulan saya ada khotbah kemarin tentang kematian Yesus di dalam 1 Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ini jelas bahwa bayi yang dalam kandungan sudah berdosa, tetapi kalau orang tuanya percaya Yesus Kristus, seisi rumahnya diselamatkan. Nah, dengan matinya Yesus di kayu salib mengadakan perdamaian manusia dengan Bapa. Jadi kembali kepada orang tua. Apakah orang tua ini percaya Yesus atau tidak? Kalau mereka percaya Yesus, berarti selamat. Kalau tidak percaya, ya binasa, kata Alkitab. Begitu. Ya, Pak. That's your choice. Karena orang tuanya nggak percaya Yesus, katakanlah orang tuanya Buddha.
lalu bayinya meninggal nih, bayinya meninggal usia 3 hari, bayinya ini ke neraka gara-gara orang tuanya nggak percaya kepada itu adil nggak itu? Kan bukan pilihan bayi ini untuk tidak percaya kepada Yesus. Katanya ada kebebasan memilih. Bayi belum milih kok ke neraka. Nah gitu, makanya sulit itu teologinya itu. Begini Pak, Yesus itu mati di kayu salib itu keadilan Pak bagi Pendeta, manusia. jangan sambil garuk-garuk Pak Pendeta. Kata. Jadi mati Yesus di kayu salib itu satu keadilan, Pak Imran, satu keadilan karena konsekuen dosa itu membawa kepada kematian. Yesus mati. Sekarang ketika Yesus sudah selesai disalibkan, apakah masih ada kematian atau tidak? Kematian apa maksudnya? Loh, kan tetap upah dosa adalah maut. Nah, setelah Yesus menebus dosa manusia, itu menunjukkan keadilan Tuhan itu, apakah tetap masih ada kematian atau tidak setelah penebusan itu? Ya, kematian kekal kalau mereka tidak ada lagi karena mereka sudah mengalami Yesus. Kalau ada Yesus sebenarnya. Itu pertanyaan Bang Irham itu tadi jawab dulu, belum dijawab itu Bunda Nora, pertanyaan Bang Irham. Orang tuanya Buddha, kan bayi ini tidak tahu apa-apa. Terus Iya, dijawabnya dengan kematian Yesus. Jadinya itulah membuat satu keadilan. Makanya saya tanya, apakah setelah Yesus motong di kayu salib tidak ada lagi yang namanya kematian? Tetap ada kan? Jadi sia-sia dong penebusan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian aduh, jemaat biasa ikut ngomong Sebentar ini, dulu jemaat biasa. Bang Sang, sebentar dulu. Yang dibilang Bang Irham, manusia bayi ini kan tidak punya free will untuk memilih. Tapi dia sudah dikatakan berdosa. Karena hanya dikandung dari ibunya yang sudah mewariskan dosa. Itu maksudnya. Nah, jawaban Pak Ruben, karena untuk menunjukkan keadilan itu, akhirnya Yesus menebus dosa, Yesus menebuskan dirinya. Kan begitu. Nah, setelah konsep penebusan itu, apakah masih ada kematian? Tidak ada lagi kematian? Atau saya ganti pertanyaannya untuk Pak Ruben. Orang tua yang Bang, yang pertama saja dia udah begini, kedua begini. itu kalau tidak untuk membuka pemikiran lah. Kok ganti Bang Ilham itu, kok ganti dan kayak gini. Supaya kita lihat di mana kelemahan teologi itu, gitu loh. Ini kan namanya. Gini, kalau orang tuanya tidak percaya kepada Yesus atau betul-betul dia menolak Yesus seperti si Nora, ya kan? Tapi bukan Nora ini, katakanlah namanya Ira. Ira ini melahirkan bayi, lalu bayinya itu meninggal setelah 1 minggu. Oke, Ira karena nggak percaya Yesus ke neraka. Apakah bayinya ikut ke neraka? Nah, Pak Yunus, kalau ikut ke neraka adilkah Tuhan itu sementara bayi itu nggak milih loh. Dan dia belum diberikan akal bilang untuk memilih. Iya, berubah balik. Nah, sekarang Bang Ilham nengok, pasti dia begini. Nah, sekarang garuk-garuknya pakai telunjuk doang, Pak Yunus. Jangan sampai asadu ya, Pak Yunus ya. Bingung dia. Assalamualaikum. Karena ini kan kita bicara Waalaikumsalam. Ikhwan Firaas. Waalaikumsalam Bunda Nora. Waalaikumsalam Bunda. Semua Bang Ardi, Pendeta Yunus. Pak Yunus mau dibaptis. Baptis Iya. hati sekarang. No, dia mau login kayaknya makanya menghilang sebulan ini kan? Ayo, Pak Yunus dijawab dulu, Pak Yunus. Ayo. Itu kenapa rambutnya Pak Yunus dirapi? jadi gini. Jadi begini. Ya, Jadi begini. Dirapiin rambutnya. Jadi gini, kita kan ini tinggal di dunia ini kan cuma sementara, pasti mati. Tapi yang lebih kita harus ingatkan, bukan kematian jasmani yang kita takutkan, kematian kekalnya itu yang kita takutkan.
Nah, bagaimana supaya kita jangan mati kekal? Ya pilih Yesus ini. Karena Yesus itu dialah hidup kekal. Itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu takut kan di kematian jasmani ini. Kematian kekal yang kita perlu takut. Karena di situ tidak selama-lamanya. Iya, tapi bayi itu, oke, orang tuanya udah memilih tidak menerima Yesus, tetapi bayinya nggak memilih. Apakah bayinya ikut ke neraka bersama ibu bapaknya? Suka-suka Tuhan. Itu kan otoritas Tuhan. Nggak jadi dong dinyanyikan. Ku mau cinta Yesus. Rupanya nggak adil. Gimana itu? Udah jam 12 ini. Wah, lesan gimana? Saya baru aja masuk nih, pengen tahu juga jawabannya tuh bayi gimana. Masa hilang itu aja? Duh, Nah, Pak Yunus. nggak fair itu namanya. Jawablah dulu, nanti baru ini, baru tutup. Jawab dulu itu bayi gimana tuh? Saya pengen denger juga loh. Jadi saya bisa menjelaskan sama teman-teman Kristen sini. Nih, Kalau Pak Pak Yunus, saya Ruben punya tisu. mengatakan bayi itu juga ikut ke neraka, Ada kain, ya? berarti kejam. Nggak ada kain. Nggak ada Pak ajaran Yunus. kasih. Banyak Kasih keringat. nggak ada. Sebentar dulu, Kang. Kalau Pak Yunus mengatakan akan mengikuti ibunya ke neraka, berarti tidak ada ajaran kasih. Nggak ada. Bayi yang belum balik belum bisa memilih. Iya, betul, 100% itu. Makanya ibunya harus terima Tuhan Yesus supaya bayinya selamat. Urusan, ya ampun. Jadi di situ Ada akalnya nggak sih itu? Gimana sih? Jadi anak-anak yang dilahirkan di luar Kristen itu masuk neraka semua gitu? Nah, disitulah letaknya teologi itu sangat tidak adil. Nggak adil benar. Ini yang ngomong nggak adil nih Muslim apa Kristen nih si Bang Kristen? Kristen juga. Itulah kelemahan teologi itu. Bagus juga dia ya. Bagus ya. Ya kalau salah harus dibilang salah dong. Di luar itu Iya betul. Saya dukung. Yang salah harus dibilang salah. Saya kasih koin dulu sedikit ya. Hanya karena orang tuanya Muslim, anak bayinya lahir lalu meninggal, ibu bapaknya ke neraka, anaknya juga ikut ke neraka. Kejam banget jadi Tuhan. Iya. Ngapain dia kasih lahir kalau untuk neraka doang? Masya Allah. Kita berteman aja Bang Irham ya. Kan? Barakallah Bunda Mila. Pak Yunus senyumnya manis ya, Pak Yunus. Saya bukan mengejek Kristen, tapi teologi itu punya kelemahan. Senyuman manis. Kelemahannya, iya tidak sempurna. Karena teologi itu adalah tafsiran, namanya tafsiran duga-dugaan, asumsi, presumsi namanya. Kita tahu kita benar apa enggak itu semua. Dibilang Pak Yunus dalam hatinya kan, ngomong kalian lah itu. Yang intinya jangan lepas perpuluhan. Gak apa-apa Pak Yunus. Senyum itu ibadah ya Pak Yunus ya. Itu senyum mau nangis itu senyum mau nangis tuh. Oh Bunda. Tutup koma. Aduh, kurang ajar ini. Ini sesama Kristen bukannya belain, gue dihajar sendirian. Nah itu kan. Jadi begini Bang Irham. Si jemaat biasa ngomong. Bang Irham. Jadi begini. Jadi konsep keadilan Tuhan itu jangan kamu bawa kepada konsep keadilan manusia. Itu salah. Gimana tuh konsep keadilan Tuhan? Coba jelasin sedikit. Konsep keadilan Tuhan itu dia sudah datang kepada manusia itu untuk menebus. Kalau Anda tidak memilih dia, itu berarti Anda yang salah. Ini lagi yang satu ini. Itu belum bisa milih. Bayi itu belum bisa milih. Orang tuanya bisa, tapi bayinya nggak bisa milih. Itu dimulai dari orang milih, dia akan milih lahir dari orang tuanya. Contoh gini Bang Irham, bentar. Contoh Abang mengambil air dari tempat yang keruh, maka di rumah Abang juga akan keruh. Hasilnya begitu loh. Nah, ketika anak ini yang berumur 3 tahun tidak mau memandi air yang keruh ini, apa yang akan dia perbuat? Apakah dia bisa menimba? Nggak bisa Pak, karena dia sudah karena gini dia Kak Mara. Kak Mara gini Kak Mara. Tunggu dulu Bang.
akhirnya dia tidak bisa memilih mau mandi pakai air yang jernih karena dia belum punya tenaga untuk mengambil air ini. Ujungnya dia harus mengikuti kan. Nah, apakah ini adil dari orang tuanya ketika anak yang sekecil itu kau mandikan dengan air keruh sementara ada air bersih? Jadi gini Kak Nora, maaf ya. Maka jadi begini. Benar Pak. Santai ya Bang Ruben ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masa kalau pengen diajarin sama jemaatnya, wah gimana ini parah. Jadi gini Bang Kak Nora. Ya, jadi dalam kekristenan saya sedikit bankian santai dalam kekristenan itu Bang. Masa pendeta diajarin sama jemaat? Gini Bang. Gini Bang Kian Santang. Saya seperti ini saya bilang sama Bang Kian Santang. Dalam kekristenan itu tidak seperti dalam tatanan kita Muslim, bukan. Kami dalam tubuh Kristus itu saling membangun. Apa yang mau dibangun? Itu pengertiannya dari saya hanya mau membantah perkataan Bang Kian Santang itu tadi. Lu mau ngebangun apa lu? Makanya nggak sampai lagi kan pemahaman abang kan? Tapi jangan lupa kritik itu juga adalah salah satu cara untuk membangun. Khotbahmu Pak Ruben. Jadi gini Kak Nora. Jadi tentang kelahiran tadi, makanya dikatakan dari rahim ibumu engkau telah dikandung dari dosa. Artinya pada saat dikandung aja sebelum jadi baby dia sudah dikandung dari dosa. Artinya begitu dia lahir, dosa sudah menguasai. Pertanyaan saya begini, Pak Ruben mengatakan kalau ibunya menerima Yesus, pertanyaan saya begini, apakah ketika ibunya menerima Yesus, bapaknya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kematian itu juga berarti tidak akan ada lagi? Kematian kekal nggak ada lagi. Emangnya di dalam kitab kalian tidak akan ada hari kebangkitan? Hari kebangkitan maksudnya gimana Kak Nora? Loh, bukankah kalian nanti akan dibangkitkan lagi? Iyalah sesudah mati, tapi mati secara jasmani. Nah sekarang mati yang kekal itu bagaimana? Tahu juga akan ada yang namanya hari kebangkitan. Mati kekal itu maksudnya Kak Nora, dihukum selama-lamanya nanti di neraka. Aduh, panas sekali itu Kak Nora. Loh, tapi kan sudah ditebus Yesus. Kalau tidak terima Yesus ya otomatis tetap masuk ke situ dong. Loh, berarti konsep penebusan dosa dengan Yesus disalibkan itu sia-sia dong. Nggak sia-sia lah, hanya untuk orang yang percaya kepadanya. Kan begitu. Saya mengatakan ini dia percaya. Dia percaya. Iya. Terus? Dia percaya. Nah sekarang saya bertanya deh, Yesus menebus dosa ini, dosa yang bagaimana? Kematian kekal. Itu tercatat di mana? Hukuman kekal nanti di neraka. Kalau Yesus katanya menebus dosa, apakah masih ada neraka? Tetap ada neraka lah Kak bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus. Jadi dia menebus dosa hanya untuk yang menerima, berarti rasis dong. Rasis dong. Dikasih pilihan dong sama Kak Nora, you mau ikut saya enggak kan begitu, gimana? Tapi bayi itu belum milih. Katanya Yesus menebus dosa manusia, bukan dosa umat Kristen saja. Iya, bagi siapa yang mau percaya kepadanya. Berarti umat Kristen dong, bukan manusia semua. Iya betul. Semua manusia kakak pun bisa kalau terima dia kan begitu. Ya itu dia, kalau terima jadi manusia kan? Namanya. Bilang aja orang Kristen. Kalau terima dia berarti harus jadi Kristen bukan? Loh, saya tanya. Yang percaya Yesus kan orang Kristen. Iya, makanya diberitakanlah Injil sama kakak sekarang ini. Loh, pertanyaan saya begini. Yang menerima Kristen itu persyaratannya harus jadi apa? Yang menerima Kristen maksudnya gimana? Yang menerima Yesus. Oke, terima Yesus itu adalah dalam sesuai dengan dalilnya mengaku sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekarang saya tanya, sekte apa yang menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia rupanya? Loh, Yesus bukannya manusia. Dia Allah yang datang. Di dalam Lukas 1:31 bunyinya bagaimana Pak Ruben? Maria akan melahirkan seorang anak manusia.
Iya. Itu sama masalahnya di situ. Berarti dia manusia. Dia Allah yang datang mengambil Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Dia Allah yang datang mengambil rupa manusia. Mau ketawa gue. Dibaca lah Filipi 7 ayat Oke, sekarang Bun, pertanyaannya begini aja. Yesus mengenal Kristen nggak? Nah, itu dari kemarin tuh pendeta belum ada yang jawab. Yesus bukan orang Kristen mengenal Yesus. Tentu Pak Ruben boleh jawab. Minta tolong saya. Kalau orang Kristen mengenal Yesus. Pak Ruben, Tapi sebelum menjawab, garuk dulu kepala Pak Ruben. Nah, Yesus mengenal Kristen nggak? Itu pertanyaan saya. Coba minta tolong dijelaskan. Minta tolong. Manis senyuman Pak Ruben ini, manis. Iya, Manis. aku hampir jatuh loh, Iya. gitu loh. Bayi ada tuntas-tuntas bayi tadi. Keren, Pak Ruben keren, seorang pendeta. Ya. Orang-orang yang bawa menentukan jawab Sabar Bang tentang bayi. Irham, nggak akan tuntas itu bayi. Itu rambutnya Yakin kusut saya. Pak Ruben, rambutnya kusut. Ya Iwan Filan, kita dengarkan jawabannya ya. Yesus mengenal Kristen apa enggak? Habis itu ketahuan di situ anak bayi itu berdosa apa enggak? Ya, Yesus yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, pemerintah dan penguasa dan segala isinya. Yesus Jadi itu termasuk Kristen dikenal. Oke, saya kasih tahu ada ayatnya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. diciptakan. Tunggu dulu, Bang Ruben. Ini Bunda Norani kan jago juga Bible. Diciptakan berarti bukan pencipta, dia diciptakan. Yes. Terus saya baca ya. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia itu segala siapa? sesuatu yang ada di Dia bumi itu siapa? termasuk Kristen. Dia itu nanti Tuhan dia itu tahu. siapa? Dia itu siapa? Yesus. Bukan. Oh, bukan. Lah itu jelas dia diciptakan. Diciptakan dong berarti dia ada penciptanya. Dan sekarang hubungannya dia menyatakan bahwa aku yang apa namanya mengenal Kristen seperti di Islam. Islam itu kan ada bahwa Muhammad mengajarkan agama Islam, kita harus follow dia, itu jelas di Al-Qur'an. Nah, kalau kalian tuh di mana ayat yang menyatakan Tidak ada ayatnya, tidak ada. Silakan. Nggak kedengaran suaranya tadi Bunda. Iya, Bunda lagi ada tamu, Bunda Mila. Silakan Pak Ruben. Lancarkan Ya, asumsinya. maaf, Wih, kencang semua. ada telepon masuk. Bagian semua tutup formalnya. Bun, dia udah jawab belum, Bun? Yesus mengenal Saya keringetan, jadi saya yang keringetan lihat Pak Ruben, jadi saya tutup ini kamera Pak Ruben. Aman. Ayo Pak Ruben jawab dulu. Yesus mengenal Kristen nggak? Itu bukan jawaban. Kalau kayak gitu itu bukan jawaban. Saya minta spesifik bahwa Yesus mengenal Kristen. Ya kenal lah, Yesus kenal Kristen. Nggak kenal Pak Ruben. Kristen datang setelah nggak kenal. Karena apa? Di Saya mana bilang ayatnya itu Bunda? Bunda, di mana ayatnya Yesus tidak mengenal Kristen? Tunjukkan Ya justru nggak ada. Pertanyaan saya bukan ada ayat Yesus tidak mengenal Kristen. Tadi udah Ada dikasih ayat tahu, nggak Bunda nggak Yesus percaya. Tunggu dulu. Ada ayat nggak Yesus mengenal Kristen? Itu pertanyaan saya. Kenapa saya yang dibalik nyuruh nyariin apa ya? Karena Bunda mau meminta secara letterlek. Iya, saya minta letter lock. Bener, saya minta letter lock. Terus tunjukin dong yang tidak mengatakan, yang Nggak mengatakan. perlu. Jawab dulu. Jangan tunjukin yang saya minta tuh bukannya. Yang saya minta itu Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau Anda membantah, Anda jawab. Anda cari jawaban. Itu tadi sudah Jadi di zaman Yesus masih Baca di Kolose 1 ayat 16. ada Kristen.
Belum ada Kristen itu. Belum. Yang ada masih orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kata Kristen belum dikenal. Dan gereja pun belum ada. Itu jawaban saya. Jadi gereja-gereja yang ada sekarang adalah dibentuk oleh karena kesepakatan. Baik Katolik, baik Ortodok, baik Protestan, semua itu adalah kesepakatan. Bukan dibentuk langsung oleh Yesus atau para murid-muridnya. Yesus sendiri sembayangnya di mana? Ininya. Kalau dari segi kebangsaannya, dia karena lahir sebagai pria Yahudi, dia mengikuti Torah Musa, yaitu di sinagoga Yahudi. Itu benar, itu saya baca tuh. Coba Pak Ruben, boleh dijawab Pak Ruben, silakan. Oh, apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya kita Nggak ada pertanyaan Pak Ruben. Disuruh jawab. Jadi tadi sudah disampaikan Bang Ruben, Kolose 1 ayat 17. itu bukan jawaban, itu nggak bisa jadi jawaban. Terus Bunda mau jawaban seperti apa? Seperti Bang Irhami, memang nggak ada. Saya pikir Pak Ruben itu ngeliatin terus itu ngedengerin pertanyaannya, ternyata molohok Pak Ruben itu ya, pengong ternyata ya. Aduh masalah, aing. Aduh simak Pak Ruben, gimana sih Pak Ruben ini? Kalau Bang Irham ini kan udah Kristen separuh hati. Kok separuh hati? Dia jawab apa adanya. Jujur itu dia. Kita menjadi Kristen tetap harus jujur. Orang nggak ada yang Kita sesuai dengan sekarang kitab loh. baik dusta pun saya lakukan untuk membela agama saya, nggak boleh, harus jujur. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. mau keliling kemana juga buka Bible Jangan gara-gara mempertahankan agama nggak boleh. Itu tadi kan sudah dituju ayat. Nggak ada. Yesus tidak mengenal gereja-gereja. Yesus tidak mengenal kekristenan, nggak ada itu. Tuhan Yesus mengenal Itu pertanyaannya Pak Ruben, di mana Kristen di mana Yesus mengenal Kristen? Itu pertanyaan Pak Ruben. Ya. Oh, iya, saya sudah kasih ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 12. Gereja pun belakangan, benar Pak Irhami. Saya mau belajar banyak nih sama Pak Irhami, tolong ya Pak Irhami. Coba dengerin dulu jawaban dari Pak Rubennya. Oke. Ini segala sesuatu ya. Karena Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Stop sampai situ dulu Pak Ruben. Stop sampai situ dulu. Di dalam Dia diciptakan, berarti Dia itu diciptakan, bukan menciptakan seperti yang Pak Ruben bilang. Oh, Dia itu berarti bukannya Yesus. Yesus itu tidak menciptakan, tapi diciptakan. Dia dan Bapa tuh bersandingan. Dia seperti nabi-nabi yang lain, seperti Musa, Moses, Abraham dan lain-lain. Itu. Jadi statusnya dia itu sebagai messenger kalau orang kita bilang di sini. Ya, biar fokus dulu Bunda ke Yesus kenal Kristen apa enggaknya. Fokus di situ dulu. Alright, oke. Di ayat 16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan yang ada di bumi, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia, termasuk organisasi Kristen. Karena termasuk di dalam Mana Pak? Termasuk organisasi Kristen di mana Pak tertulisnya? Mana? Nggak ada. Karena Kristen itu miliknya Tuhan. Gereja Tuhan. Nggak ada tertulis organisasi Kristen. Kalaupun tertulis organisasi Kristen, itu sangat melesekan karena Kristen itu agama bukan organisasi Pak. Jadi kalau menggunakan ayat itu, maka segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Yesus jadinya, pengikut Yesus jadinya, baik Islam, Buddha, Hindu. Karena segala sesuatu, iblis juga menjadi pengikut Yesus jadinya, karena iblis juga sesuatu. Jadi jangan asal kutip ayat deh. Nah,
nanti kita malu-maluin diri kita sendiri. Kalau nggak ada, katakan aja tidak ada. Jujur itu lebih dekat dengan iman. Tapi Bang Laban, jangan sampai lu bilang kecebong ikut Yesus ya. Iya, segala sesuatu termasuk virus dong. Oh iya ya, termasuk kecebong ya. Lupa saya. Jadi jangan. Yang ditanya itu tadi eksplisit loh, eksplisit. Apakah Yesus mengenal kekristenan? Artinya apakah di zaman Yesus membentuk kekristenan? Tidak. Di situ sudah dikatakan tadi segala sesuatu. Berarti Islam juga. Terserah, kalau mau ikut boleh. Buddha juga berarti. Nggak bisa begitu. Karena kau menggunakan tafsir itu, tafsir. Ya tafsir itu Bang, segala sesuatu kok tafsir gimana? Kalau segala sesuatu berarti nggak ada yang ke neraka, semua pengikut Yesus. Kalau mau nggak ada di situ dibilang kalau mau. iya, barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Kan itu jelas. Bukan, ayat itu jangan loncat kau lagi ke ayat lain. Ini tadi tentang pertanyaan mengenai segala sesuatu Bang. Makanya jangan disambung-sambungkan untuk mempreding satu ayat yang lain gitu loh. Kamu yang nyambung-nyambung. Kau Bang lo yang nyambung-nyambung. Aku hanya nggak tahu ada. Nah, sekarang balik ke Bunda Nora tadi, pertanyaan bayi itu kok bayi berdosa sementara dia belum memutuskan diri dia sendiri. Kalau di Islam adil beneran. Karena apa? Segala sesuatu setelah dia balik itu mulai tanggung jawab dia sendiri. Setelah balik, baik perempuan yang balik artinya dia menstruasi, kalau yang laki sudah mulai itu udah dijawab itu tadi. Jadi jawabannya, walaupun ibunya Islam, walaupun ibunya Buddha, tadi benar kata Bang Ibrahim, si bayi itu tetap masuk surga di Kristen. Oke. Tetap masuk surga? Iya, kata Pak Yunus. Siapa bilang tetap masuk surga? Bapak Itu tadi Pak Yunus bilang. Mana sudah dibilang tetap masuk surga kalau nggak percaya Yesus? Si bayinya masuk. Iya. Kalau nggak percaya Yesus, bayinya pastilah ke neraka. Oh, berarti bayi itu ke neraka ya? Iya dong. Wah, nggak adil benar Tuhan. Jam sekali ajaran kasihnya di mana? Kalau dia sudah datang ke dunia Bunda. Nah, terus kasihnya di mana kalau bayi itu dibuang berdosa begitu, kasihnya itu di mana? Tunjukin nama saya kasihnya Tentu di mana? pilihan sama orang tuanya Bunda. No, kasihnya di mana? Anak, bukannya orang tua. Kan bayi itu bayi itu belum tahu apa-apa, belum bisa ngomong, masa dia belum bisa jalan, belum bisa apa-apa. Apakah orang tuanya tidak tahu apa-apa? Nggak bisa, orang tua nggak memutuskan. Tapi bayinya kan nggak tahu apa-apa, belum bisa ngomong, masih Udah gitu, netek. Kang, minta ayatnya. Di mana? Di mana bayi lahir berdosa itu di Bible? Tunjukin dulu Bang Ruben ya, di mana tadi? Kisah bayi lahir ikut berdosa itu di mana? Bentar, Kejam Bunda. sekali kalian ini. Bentar Bunda, kok suara Pak Ruben jadi kayak gitu Pak Ruben? Kisah Pak Ruben? Habis nangis. malam ini Bang Kian boleh tutup rumah ini. Tutup. Enggak, saya tutup kayak malu saya. Sisa ngomongnya ngadi-ngadi tuh. Ini kemarin bukannya ke depan. Air putih nggak apa-apa Pak Ruben, bagus untuk kesehatan. Iya. Sabar ya. Iya Pak Ruben. Ya, sambil tap layar teman-teman. Ya, berapa? Mazmur 51 ayat 7. Ini semua bayi ini masuk neraka ini. Wah, masuk neraka berarti ya? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini bayi masuk neraka ini. Mati meja, bayi masuk Nah, neraka. bayi mendapatkan Berapa di ayat berapa itu, Bang? Bang apologet muda Kang Dito boleh masuk Kang Dito. Mazmur 51 ayat 7. Tugaskan. Bayi. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam dosa. Mazmur itu berarti perjanjian lama ya? Iya. Tuhan yang menunjukkan keberadaan orang tua, orang tua
bahwa orang tua kita itu ketika bayi juga sudah punya kesalahan, dia juga punya dosa, bukan mengatakan bahwa bayi itu berdosa. Kalau kisah para rasul tuh bukannya punyanya Paulus. Bagaimana Ya itu? Tuhan Yesus. Bukan, Bunda. Siapa Jadi, yang ini? jadi yang bersalah dan yang berdosa di situ ibunya, bukan bayinya. Jadi Ya terus bayinya kemana? Ya itu menurut ayat tadi bukan berbicara tentang bayi itu, tentang keadaan orang tuanya. Ibunya sudah bersalah, ibunya sudah berdosa, bayinya tidak diceritakan bahwa sudah berdosa. Kalau sesuatu yang dilahirkan dari dosa Bang Irham, maka hasilnya dosa Bang Irham. Jangan inilah, jangan apa namanya, gimana ya? Jangan Kamu nanti terjebak dari kelahiran Yesus. Segala sesuatu bukan dilahirkan dari yang berdosa adalah berdosa. Kamu bilang Yesus berdosa jadinya. Yesus itu tidak berdosa karena dia datang dari yang kudus Bang Irham. Tapi dia dilahirkan orang berdosa. Yang kudus, pada saat yang kudus dari Allah menyinggapi tubuh manusia, maka manusia itu akan dikuduskan. Di mana ditulis? Itu sudah hukumnya Bang Irham. Nah, tafsiran. Kok tafsiran? Nah, saya lanjut ya. Kalau ibunya percaya Yesus akan selamat. Kisah para Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Kalau ibunya percaya Yesus, selamat. Pak Ruben, itu satu konteks itu yang ngomong iblis loh Bang, roh jahat loh itu. Jadi ayat itu juga yang dibaca terakhir itu multi tafsir. Bagaimana kalau sekarang ini orang kaya seperti katakanlah seperti Raffi Ahmad, misalnya Raffi Ahmad itu Kristen, sedangkan di rumahnya itu ada pembantunya sampai 11 keluarga. Raffi Ahmad Kristen, lalu pembantunya semua Muslim dan Buddha, semuanya selamat seisi rumahnya. Begitu kan maksud ayat itu, seisi rumahnya itu maksudnya semua yang ada di rumahnya jadi selamat, hanya karena Raffi Ahmad jadi Kristen, begitu. Jadi jangan asal kutip ayat. Kalau seisi rumah itu percaya, seisi rumah itu selamat. Tapi kalau ayat satu yang percaya nggak semuanya jadi selamat. Masa gara-gara satu orang semua selamat, bonceng-boncengan ke surga. Makanya Pak Yunus ini comot. Ya Pak Pendeta HT Yunus Ruben jangan comot. Itu dibaca seterusnya. Itu roh tenung. Konteksnya roh tenung. Gimana roh tenung di situ Kang Dito? Bacalah. Ya coba lah dibaca sampai. Kok ada roh tenun ini kitab apa Ada gereja dari mana pula Kang Dito ini roh tenung? Ini kitab apa garmen sih? Ini aja tentang konsepnya ini, tentang di sini mengatakan kepala penjara Filipi. Gimana sih? Coba aja baca terus. Sudah saya baca loh. Gak ada di sini roh tenung, roh Apa ini. hubungannya? Apa hubungannya gitu loh? Apa hubungannya? Hubungan apa? Mengambil di Kisah Para Rasul 16 nomor 31 itu apa hubungannya? Itu penulisnya Lukas yang didampingin oleh Paulus. Nah, terus? Dari ayat 1 coba kau baca. Apa Iya, dikatakan? maksudnya kalau Lukas dengan didampingi Paulus masalahnya apa rupanya Bang Dito? Gini, Kisah Para Rasul pasal 16 fundamentalnya ada di pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayangan itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Terus? Ini menggambarkan bahwa apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul itu ada roh-roh jahat. Di situ tempatnya untuk mengatakan menjadikan Paulus itu rasul. Ini kan kalau nggak comot nih ya, langsung ke 31 baca satu full chapter 16 itu.
Apa poinnya? Kalau bukan masalah perempuan yang kesantet. Jadi perempuan itu mempunyai santet, atau iblis itu menyerupai perempuan itu. Sampai di situ akhirnya Paulus menjauhi dan ingin dia tidak mengikuti dia lagi. Bentar, ini Pak Sukuryadi ini Muslim apa Kristen? Untuk hal itu, Anda harus terhubung ke jaringan Sukuryadi. Wi-Fi atau Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Muslim Bang. Saya mau bertanya sama Pak Bentar Bang, ini lagi bentar Bang, ini lagi diskusi, jadi jangan bias nantinya ya Bang, nanti giliran Bang. Ya, Ini kita lagi saya diskusi. mau bertanya tentang Iya anak Bang, tentang- nanti Bang. Nanti. Oh iya ya. Ya Pak Suku, Pak Yunus, itu masa ada roh garmen? Pak Yunus coba dijelasin. Roh Karmen. Ya itu, roh garmen, roh tenun. Nanti salah ayat Kang Dito bacanya Kang Dito. Bukan, gini Bang, pasal 16 itu kemudian ada muncul perikop, ya. Seketika itu juga keluar roh itu, iblis itu keluar kan, baru ganti judul perikop, kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, perempuan ini yang tadi memiliki roh jahat atau bukan? Dikatakan seterusnya sampai dengan terakhir nomor 40 itu masih membahas tentang perempuan itu. Waduh, Jangan salah, nanti salah baca ayat Kang Dito. baca dulu dari 16, tepatnya roh tenung tadi yang saya Di baca sini itu. di sini dijelaskan tentang lepasnya terkejutnya kepala penjara Filipi pada saat di sini dikatakan ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka. Artinya di sini Itu tentang kepala penjara Filipi. Sebelumnya Iya, apa? betul. Sebelumnya adalah Paulus di Filipi. Jadi tentang perempuan itu. Saya izin pamit nanti lanjut Kang Dito. Saya izin pamit, Akang saya izin pamit, Bunda Nora, Ya. terima kasih semua. memberkati Bunda. Pak Yunus jangan ini, terima kasih sang pendeta apa siapa nih? Jangan nangis ya Pak Yunus. Pak Bang Irhami follow saya ya please ya. Palaban dia. Nanti kalau diikuti muter juga dia nanti. Siap, terima kasih banyak. Ini Pak Laban ini CS saya ini. Ketemu lagi kita. Ya. Pendeta senior. Saya mengejar tadi penjelasan dari Pak Ruben itu yang mengatakan kalau satu orang di dalam rumah itu percaya kepada Yesus maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat gitu. Jadi bagaimana kalau pembantunya ada 11 keluarga muslim semua, selamat semua? Ya enggak lah katanya tadi kan, makanya rasis. Jadi anak bayi katanya tadi, berarti bagaimana itu kalau ada seisi rumahmu katanya kan, seisi rumahmu semua selamat. Jadi Coba kayaknya- Pak Lakban minta jawaban dari Pak Yunusnya dulu coba. Dia dari tadi udah pegel tuh megangin HP tuh, disorotin terus ke Bible itu. Kasihan dia. Kok ditutup? Jadi gini Pak, tunggu. Jadi gini Pak, jadi kalau Alkitab ini kan bicara secara iman, ya. Satu orang di dalam rumah itu sebagai pendoa dan dia akan berdoa supaya seisi keluarganya selamat. Itu tugas kami sebagai kepala keluarga, mendoakan anak-anak supaya anak-anak selamat, gitu. Jadi dengan satu orang di satu rumah itu bertobat, percaya Yesus, percaya bahwa seisi rumahnya itu dia akan mendoakan mereka supaya selamat. Makanya janji Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi
engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu tugas kami sebagai hamba Tuhan, pasti akan. Oke, Pasti itu Pak. Pak Ruben. Percaya Yesus sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Kan itu ya. Iya. Percaya dia sebagai Tuhan karena dia juru selamat. Tapi di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus. Mana yang benar nih jadinya? Masa kita mau diajarin semua menerima Yesus menjadi Tuhan, kita dikatakan antikristus? Gimana dong? Baca ulang Pak itu, baca pahami. Oke, saya pahami. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nggak ada sebagai Tuhan di sini, Pak. Yang tidak mengaku ya. Iya, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, Bukan Tuhan. ada yang tidak mengaku dia itu Tuhan. Bangsa Israel pun sampai sekarang tidak mengakui dia itu Tuhan. Ya, di sini tulisannya tidak mengaku sebagai manusia. Coba Padahal dia datang sebagai manusia dan dia Tuhan. nggak ada tulisannya Tuhan, Pak, di sini, Pak. Gini Kang Dito, kalau baca ayat Alkitab, jangan satu ayat membatalkan ayat yang lain. Abang Dito salah. Ya, tadi kan mengimani, mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan katanya. Iya, Tapi di sini kan artinya Kang Dito sedang membatalkan ayat-ayat yang lain, kan begitu. Bukan membatalkan, ini bukan saya yang membatalkan. Ini Bible yang mengatakan bahwa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang ini adalah manusia, bukan Tuhan. Itu betul, apa masalahnya di situ? Jadi Yesus itu Tuhan atau manusia? Ada ayatnya, kan begitu. Kalau kami mengakui Yesus Kristus itu manusia, mengakui kita. Iya, Semua orang sampai di Islam situ, mengakui Yesus karena abang manusia. memakai ayat itu aja, begitu loh. Oke, saya ambilkan dalil sebagai polemik ya. Kita masuk di Matius 24, Pak. Ini perkataan Yesus yang manusia. Dia mengatakan di Matius 24 dari nomor 4 sampai nomor 5, kita baca ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kalau saya bertanya kepada Pak Ruben dan Pak Sang Pencerah, kalau Pak Laban udah pernah lagi kita lewati ya, ini menurut Yesus, perkataan Yesus akan muncul yang menyamar sebagai Yesus nggak? Dari perkataan Yesus. Matius berapa tadi Pak? Mohon izin. Matius pasal 24 ayat yang keempat kelima. 4 ke 5. Betul ya? Saya lanjutkan. Dari sama pasal 24, nomor 23, 24, 25, 26 sampai seterusnya. Di sini dikatakan, Pak, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, aku di sini, aku di sana. Karena kita yakini Mesias hanya Yesus ya. Yang bergelar Mesias itu hanya Yesus. Oke? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi murid-murid juga disesatkan, Pak. Jadi cukup jelas ya, kita melihat akan ada yang menyamar, yaitu Yesus yang bukan manusia. Siapakah dia? Apakah yang mengatakan kepada saya, aku Yesus, orang yang kau aniaya itu Yesus atau bukan?
atau mau dijelaskan silakan. Jadi yang bertemu dengan Paulus di padang gurun itu pada saat perjalanan dia ke Damsyik itu Yesus yang manusia atau yang dikatakan oleh Yesus yang akan menyamar menggunakan namaku? Silakan. Ya, itu di Kisah Para Rasul 9, pertobatan Paulus. Itu Yesus sendiri yang datang kepada Paulus bahwa dia berjanji ayat 15 itu dia akan memakai Paulus untuk memberitakan namaku kepada segala bangsa serta raja-raja orang Israel. Nah itu Nabi Paulus apa? Dia mendapatkan perkataan dari yang menyamar sebagai Mesias atau menggunakan namaku kata Yesus, kemudian memberikan penjelasan kepada Paulus untuk mengikuti Paulus. Seperti yang tadi kita bahas di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Disitulah letak bagaimana Paulus dijadikan rasul suci, bayangkan, oleh roh tenung. Roh tenung itu iblis. Dari perjalanannya tadi pasal 9, kemudian ada pasal 16. Ternyata yang menjadikan Paulus ini rasul roh tenung, yang dia diikuti terus oleh perempuan yang memiliki roh tenung. Kemudian saking risihnya Paulus, dia memarahi yang ingin ditinggalkan, tidak boleh diikutinya itu iblis. Kalau sudah seperti ini, kita harus meyakini bahwa ternyata ada dua Yesus. Yesus mengatakan akan ada muncul Yesus lain. Sementara waktu dia terangkat ke langit, dia bersama dengan jasadnya yang manusianya, dan dia mengatakan akan kabarnya kedatangan dia kedua kali adalah manusia. Seperti waktu dia terangkat, itu dia jelaskan yang turun bukan manusia, mengaku Paulus, mengaku Yesus di depan Paulus. Dan kemudian Paulus menuliskan kitab-kitab. Galatia pasal 1 ayat yang ke-11-12. Aku mendapatkan firman bukan dari manusia. Yesus manusia, Pak. Dia mengatakan bukan mendapat firman dari manusia. Sehingga dia mengatakan sebab dengan matinya Kristus kemudian bangkit supaya menjadi Tuhan. Bayangkan, manusia bisa dijadikan Tuhan oleh Yesus, oleh Paulus. Kemudian di pasal 10 ayat 9 dia mengatakan, mengajari kepada orang-orang Kristen seluruh dunia, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya enggak, maka akan diselamatkan, baik di antara orang mati. Ya, ini hanya sebatas pemahaman yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ruben, ya, dan juga Pak Sang Pencerah ini sebagai penginjil. Saya tadi membantah Pak Ruben menggunakan dalil pasal 16 Kisah Para Rasul, itu tentang penjara, kepala penjara Filipi, tapi lupa nggak menerangkan bahwa Paulus itu di Filipi ngapain. Ternyata dia diangkat rasul oleh iblis, Pak. Itu poinnya. Kalau membicarakan tentang baby tadi, ya, kita baca di Yeskel pasal 18 nomor 20. Itu pemisahan antara dosa anak dengan dosa orang tua, memiliki beban moral masing-masing. Begitu Pak Pendeta. Silakan kalau mau dibantah, silakan. Ya, apa yang disampaikan Dito itu ya tidak benar, itu salah. Ya, Tuhan sendiri yang memakai Paulus untuk memberitakan namanya dengan cara pergi ke daerah-daerah bangsa-bangsa. Jadi apa yang disampaikan itu salah. Kami sebagai pendeta, ya, sebagai hamba Tuhan akan menerangkan yang sebenar-benarnya.
bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Ini bayinya gimana, Pak? Ada yang tanya bayinya bagaimana ini? Ya, bayinya itu kalau bayi gimana, Pak Pendeta? Ya, Alkitab bilang begini dalam Mazmur 51 ayat 7, bayi dalam kandungan itu sudah berdosa, ya. Nah, kalau bayi kita itu tidak berdosa, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, supaya selamat, bayi kita selamat, ya orang tuanya harus percaya Yesus, terima Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi seperti itulah. Karena Yesus ini juru selamat manusia. Oke, saya kira begitu. Mohon maaf kalau rekan izin ya kan gitu. Izin kan gitu. Iya, boleh, silakan. Iya. Saya tanya bentar sama Pak Yunus, ini nama kita sama lagi sama Pak Yunus. Gini Pak Yunus, saya mau tanya simpel. Tadi sudah dibawakan narasi tentang siapa yang memenuhi syarat tentang nabi-nabi palsu. Saya ingin tanya, menurut kekristenan sendiri, yang satu dengan Yesus itu siapa? Siapa? Yang satu dengan Yesus itu siapa? Nah, Yesus itu Tuhan. Yang saya tanya, menurut kekristenan, yang satu dengan Yesus, yang berada dalam diri Yesus itu siapa? Yang ada dalam diri Yesus. Maksudnya bagaimana ya? Bapa? Oh, dalam diri Yesus. Yesus. Ya, Bapa itu dengan, saya tanya gini, Yesus dengan Bapa itu satu tidak? Satu. Yohanes 14 ayat. Satu, ya kan? Yang ada dalam diri Yesus adalah Bapa, betul? Iya. Bukan Paulus. Oke. Paulus itu manusia sama Yesus ini. Oh, Paulus. Yang manusia itu adalah Yesus, ya kan? Yang ada dalam diri Yesus palsu ini adalah Paulus yang tadi diterangkan oleh Kang Dito. Coba Pak Yunus baca Matius 23 nomor 9. Matius 23. Jadi yang diterangkan oleh Kang Dito tadi tentang bagaimana Paulus ini menciptakan Kristus palsu yang diyakini oleh Kristen sebagai Yesus yang benar, padahal itu adalah nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias. Karena keterangan Yesus sendiri dalam Matius 23 nomor 9, apa kata Yesus? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Hanya ada satu Bapa, Dia di surga, bukan di bumi. Betul tidak? Oke, terus? Betul? Ya, betul itu. Nah, sekarang kita buktikan apakah pernyataan saya mengatakan bahwa di dalam Kristus palsu ini ternyata adalah Paulus yang mengaku adalah Bapa. Bapak bisa buka dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Bisa apa lagi nih? Buka 1 Korintus 4 nomor 15. Tidak ada korelasinya itu Bang apologet. Dengarkan, diamkan dulu saudaraku. Ini ada saudaramu, saya kan baik-baik kan? Iya, ada korelasinya yang kamu sampaikan. Iya, dengarkan dulu. Kan dia mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada Bapa hingga dia mentuhankan Yesus karena Yesus satu dengan Bapa. Ternyata apa yang dibawakan oleh Kang Dito benar. Ada Kristus palsu yang mengaku dirinya adalah Tuhan, ya kan? Yang mengaku Mana ada ayatnya Kristus palsu? Loh, ini yang tadi saya bawakan apa? Matius tadi?
Di mana? Dengarkan saya bicara, saya jelaskan. Ayatnya aja Kristus palsu di mana? Iya, dengarkan baik-baik. Matius 23 nomor 9, dengarkan. Kata Yesus apa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Jadi jangan kau mengatakan ada Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapa di surga. Muncul Paulus yang mengaku bertemu dengan Tuhan. Bang apologet. Kenapa Yesus menegur? Saya bisa baca dalil dulu. Itu konteksnya menegur ahli-ahli Taurat pada saat itu. Jadi saya bisa bacakan dalilnya dulu nggak? Biar kamu tuh paham. Ini saya baca dalil, bukan asumsi ya. Itu kayak Pak Yunus tuh diam, saya bacakan dalil, beliau diam karena iya, kalau membaca dalil jangan kamu menjelaskan, kamu bukan Kristen. Saya tidak menjelaskan, saya membacakan, tolong diam bisa? Oke? 1 Korintus 4 nomor 15, apa perkataan Paulus di situ? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang ada di dalam Kristus. Karena akulah yang ada dalam Kristus. Pertanyaannya, perkataan Yesus dalam Matius tadi bertentangan tidak dengan perkataan Paulus yang mengaku Bapa yang berada dalam diri Kristus. Jadi selama ini Anda itu sedang mentuhankan Paulus yang mengaku Bapa dalam Kristus palsu. Karena Anda ini bertanya Anda ini Kristen atau Islam? Saya Islam. Kenapa? Terus ngapain Anda menjelaskan Alkitabnya orang Kristen? Apakah sabar. Ini kan kita diskusi. Kalau diskusi itu Kang Dito, kalau saya jelaskan Al-Quran kepada Kang Dito, terima nggak Kang Dito? Mau bisa baca Quran? Kalau bisa memahami pemahaman di dalam Al-Quran, ya nggak apa-apa. Bisa. Tentang nahu, sorof, atau membaca Al-Qurannya pakai tartil. Ada banyak beberapa hukum membaca tajwid. Iya, kalau contohnya yang dijelaskan Al-Quran kepada Kang apologet sama Kang Dito. Baca Al-Quran. Baik, nggak apa-apa. Coba baca Al-Quran, saudaraku, saya mau dengarkan. Coba saya kasih ayat. Baca surat Al-Fatihah saja, yang gampang. Coba. Kau bisa baca Al-Quran kan? Coba. Ini kan ada terjemahannya. Terjemahan bukan Al-Quran, bele-bele. Kok nggak Al-Quran? Jadi maksudmu penerjemah itu sabar. bodoh? Sabar, bukan kayak gitu Bang. Saya memberikan sedikit ilmu buat teman-teman saudara-saudara yang Kristen ya. Disinilah kenapa kalian itu nggak akan bisa mendiskusikan Al-Quran, karena pemahamanmu nggak tahu bahwa Al-Quran itu yang bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia loh, sebentar. Bahasa Indonesia. Sebentar. Saya jelaskan ya. Jangan menang sendiri. Di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Begini ayat suci Al-Qur'annya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Itu Al-Qur'annya, Bang. Untuk memaknai ayat yang saya baca tadi, ini ada terjemahan ini, translation, bukan tafsir. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Jelas bahwa Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Berarti Allah hanya memahami bahasa Arab gitu maksudkan gitu? Jangan ke Allah, itu sudah penghujatan. Ini kita diskusi. Iya, kan itu tadi yang saya sampaikan. Apakah yang saya sampaikan kurang jelas bahwa Al-Quran itu yang berbahasa Arab? Terjemahan untuk fungsi kita memahami ayat tersebut. Apakah masih kurang jelas? Iya, yang saya pertanyakan, apakah Tuhan yang Bang Dito percaya itu hanya mengerti bahasa Arab? Sudah jelas atau tidak? Ini konteksnya substansi kita berbicara Al-Quran. Saya memberikan pemahaman kepada Anda, bukan kita membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah iya, saya paham. Bahasa Indonesia, bahasa Arab? Kan dari pemahaman Bang Dito, saya kan tentu punya pertanyaan. Ya itu sudah cukup, karena sudah saya jawab. Saya sudah memberikan penjelasan. Bisa bertanya tentang Al-Quran begitu. Al-Qurannya udah saya jawab. Kalau Anda mau bertanya tentang Allah, kita bahas tentang Allah. Iya, makanya saya tanya, apakah sebentar, sabar dulu. Ini substansi yang kita bahas tadi adalah
Makanya Anda jangan kepancing. Pada saat kita lagi membawa, karena dari sabar tadi dulu, Kang Dito sama Kang Apologet. Sabar dulu. Saya tadi kan dimintain izin sama saudara saya, Apologet muda. Saya izin masuk sebentar. Ini kan belum selesai dengan Pak Ruben tadi. Ya, sabar dulu, sabar. Itu tadi Paulus yang mengatakan dia sebagai Bapa di dalam Kristus. Kemudian Anda tadi bertanya, di mana ada dalilnya tertulis Kristus palsu? Mesias itu dalam bahasa Koine Greeknya apa? Kalau enggak Kristus. Jadi kalau dalam terjemahan, inilah kelemahan terjemahan. Telah lahir juru selamat Kristus. Kenapa bukan Mesias? Samanya itu. Kristus orang yang diurapi, Mesias orang yang diurapi. Pada saat Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang akan datang menggunakan namaku. Di ayat yang ke-24, waspadalah kepada Mesias palsu. Kristus palsu. Begitu Dari tadi oleh Kang tulisan Dito menjelaskan Paulus. Alkitab nggak usah. Bentar. Sorry, saya potong. Sorry. Pak Pendeta Yunus mungkin udah ngantuk. Boleh besok kita bikin jadwal aja ya. Kita DM-an ya, Pak Ruben, Pak Pendeta. Biar apa? Biar enak ya. Pak Ruben, monitor nggak Pak Ruben? Ada. Oke, besok kita bikin jadwal ya, Pak Ruben. Boleh. Ini udah malam, mungkin Pak Ruben udah mulai ngantuk. Iya, ya. Pak Ruben istirahat aja karena masih ada hari esok ya, Pak Ruben. Kita ketemu lagi mungkin besok ya. Siap. Oke, makasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, Pak Ruben. Sama-sama, mohon maaf juga. Nanti kita DM-an ya, bikin janji ya. Boleh. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Ruben ya, sehat selalu ya. Izin turun. Siap, Pak Ruben. Izin semua. Siap, Pak Ruben. Pak Ruben. Oke, ini coba. Nah sekarang boleh versi ini ya. Sekarang versi underground, silakan, gua lepas. Oke, kita lanjutkan. Apa? Ya, kita lanjutkan yang tadi saja. Yang tadi. Coba tolong jelaskan Percaya kepada Yesus itu penjelasan 4. maksudnya? Ini loh ya, debater Kristen. Sabar dulu. Ini ya, saya ajarin ya untuk debater pemula Kristen ya. Bertanya, surah 14 ayat sekian. Orang bertanya itu ya dalam diskusi, dalam debat, Anda membawakan narasi presentasi itu. Narasi apa yang Anda kuasai itu? Tentang Al-Quran misalnya, sudah bisa nggak baca Quran? Paham nggak tentang gunakan tafsir yang mana? Saya bertanya karena saya ingin tahu. Oh, kalau mau kayak gitu, gini bang. Ini itu. Ya. Ini konteksnya adalah diskusi dua arah. Kalau Anda menghujahkan pertanyaan itu, Anda yang jelaskan apakah benar itu Al-Quran yang Anda bacakan atau itu bukan Al-Quran. Silakan. Jadi jangan ajarin publik di sini 1,2 orang itu bodoh karena pertanyaan Anda, bang. Nah, ini yang susahnya di kalian itu. Orang bertanya malah sudah mikir yang bahwa kita mau menginilah begini. Tidak, kan berdasarkan penjelasan kamu tadi ya, bahwa begini loh Al-Qurannya itu jelas dari bahasa Arab dan terjemahannya. Malah kamu framing ke Alkitab, tapi sebenarnya itu nggak etis. Di mana saya framingnya di mana saya memframingnya tadi kamu bilang kok. Di mana? Tadi kan kalian bilang, udahlah itu. Saya yang mana tahu berdasarkan perkataan Anda tadi. Iya, saya saksinya Kang Dito tadi framing. Saya tidak tahu. Iya, saya saksinya tadi Kang Dito framing mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di kayu salib. Saya saksinya Pak, benar. Jelas itu memang Yesus. Ada tertulis terkutuklah Yesus. Nah, saya bisa bertanggung si pencerah tadi ngomong. Saya bisa bertanggungjawabkan bahwa terdapat tulisan di dalam Bible terkutuklah Yesus. Kalian sakit hati Yesus terkutuk? Enggak kan? Kalau ada dalil Yesus terkutuk, lah. Bukan kenapa yang sakit hati? Saya tidak terima. Cuma penasaran Anda. Anda tidak terima apa terima kalau dikatakan di dalam Bible itu terkutuklah Yesus? Itu terserah Kang Dito. Jangan main turun lah. Saya tidak
tidak Kita sesuai bahas dengan Al-Quran dulu berani enggak kan begitu. Mau membahas Tadi kan dia ngomong pecerah. Tadi kan dia ngomong Al-Quran. Sekarang saya tanya surah 14 ayat 4 tolong dijelaskan. Saya bertanya dibacakan apa dijelaskan? Dibacakan apa dijelaskan? Dijelaskan, dibacakan dan dijelaskan. Dibacakan dan dijelaskan. Kan saya ikut kamu. Saya ikut kamu. Ya, kalau tentang Al-Quran, orang diskusi itu kan minimal mempunyai ilmu nih yang mau diujarkan. Tapi nggak apa-apa lah. Iya lagi. Ya silakan. Takiyah itu hanya untuk orang Syiah, menghalalkan pembohongan kepada publik untuk mencapai tujuan, bukan orang Islam. Loh, kok tertawa? Anda sudah mulai hilang ini Anda ya? Iya, orang Syiah nggak pakai Al-Quran kan? Oke, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. 14. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum wa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Itu saya baca. Ya, terjemahannya. Saya tidak Dan mengerti kami masalahnya. Oke, ini terjemahan Al-Quran ya. Al-Quran bukan terjemahan. Jadi kita bahas terjemahannya. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Mungkin ini terjemahan tidak bisa dipahami ya oleh saudara-saudara Kristen. Sabar dulu. Sudah? Sabar dulu. Kan mau dijelasin. Itu kan terjemahan. Silakan. Ya, bisa nggak di-mute dulu? Silakan. Ya. Oke. Untuk penjelasan, saya ambil redaksi dari Tafsir Jalalain untuk memahami terjemahan tadi itu karena nggak bisa dimengerti oleh teman-teman Kristen. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa, memakai bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi pelajaran dengan terang kepada mereka, supaya mereka dapat memahami apa yang dia sampaikannya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana di dalam tindakannya. Poin yang dapat saya jelaskan, dengarkan. Di dalam Islam ada rukun yang ke-5. Beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah. Itu mengenai sifat, dalam sifat-sifat Allah ya. Ada iradat Allah, maha berkehendak. Jadi kalau para nabi yang diutus di Bani Israel, orangnya menggunakan bahasa Ibrani. Ini ada orang yang diberikan kitab kemudian diajarkan dengan bahasa Ibrani, dia paham, dan ada pula yang disesatkan. Yang disesatkan ini yang seperti apa? Yang tidak beriman kepada nabi yang diutus, maka dia tersesat. Terus masalahnya di mana? Silakan. Disesatkan atau tersesat? Sudah disesatkan. Betul Pak. Bukannya tadi saya sudah berikan referensi dari Tafsir Jalalain? Dia berkehendak. Tunggu. Kenapa? Anda bertanya terus kemudian Anda tertawa kayak orang bego, itu gimana? Nggak bertanya, tadi itu nggak bertanya Anda. Memang betul saya bertanya, saya mengerti, tetapi pengertian Anda itu tidak sama dengan saya. Ya iyalah, orang kalau tidak beriman kepada Al-Quran sekali. Gimana sih ini Bang? Jangan mempermalukan. Jadi kalau kemudian bertanya, dia mempunyai jawaban sendiri. Tapi penjelasan Anda, saya punya penjelasan sendiri.
Anda ini orang apa? Orang Haring. Sabar. Ya kan Anda tadi sudah bertanya dan minta penjelasan, sudah saya jelaskan. Terus kenapa? Masalahnya apa? Ya, pemahaman Anda tentang ayat itu apa? Gantian. Ya, Franky, pemahaman Anda sekarang tentang saya, ayat itu apa? Iya, pemahaman ini Anda. betul Pak. Tunggu ya. Pemahaman saya begini. Bukankah di situ dikatakan bahwa kami tidak memberitakan, dalam arti kalau pengertian saya, Quran itu ke bangsa lain. Loh, ini Quran kok udah sampai di Indonesia? Ya, kamu kan tadi baca terjemahan, kan udah dikasih tafsir jalan lain. Itulah masalah kalian, makanya itulah masalah kamu, Franky. Oh, makanya berarti Quran itu tanpa Quran tanpa itu berarti nggak lengkap dong. Harus dibantu. Harus ada tafsiran jalan lain. Berarti Quran berdiri sendiri. Oh, jadi maksudnya harus ditafsirkan sama masing-masing. Iya, kalau Emang Quran berdiri sendiri, kalau Bible boleh tafsirkan masing-masing. Kalian itu tidak bisa kalau saya menafsirkan Alkitab kami. Maksudnya bukan hanya kami yang mengerti. Kalau kalian menjelaskan, ya udah sekarang gini, lu jelasin orang yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Jelasin aja itu. Menurut lu kurang pedas itu kan? Menurut lu kurang pedas itu kurang pedas. Nih gua kasih tahu. Ini aku mau tanya ya, aku mau tanya sama mu gantian ya, Franky ya. Franky. Aku mau tanya sama kamu. Aku mengikut Roh Kudus ya. Dengarkan. Di dalam kitab Lukas terdapat pada waktu Bunda Maria ya, dia mendapatkan ilham dari malaikat yang datang. Malaikat mengatakan, "Hai Maria, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus." Bunda Maria ini dalam Biblemu diapain sama Roh Kudus? Jawab. Jawab. 1 ayat 11 apa 12 kalau nggak salah. Ya makanya jawab. Kira-kira Roh Kudus itu memprot-prot Bunda Maria atau gimana tuh? Itu kan menurut pemikiran Kang Dito. Makanya saya tanya. Silakan dijawab. Bunda Maria diapain sama Roh Kudus? Tak ada dikatakan prosesnya, maka kita tambahkan kan? Tidak ada tertulis itu rahasia Allah. Tapi Kang Dito, wah ini memelintir Bible ini sangat jujur. Kenapa saya katakan jujur? Benar Kang Dito. Anda sudah merubah isi Bible. Tidak ada dikandung. Di situ tulisannya, Maria, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus, bukan dikandung. Anda ini kita baca ya. Model apa? Kita baca ya. Roh Kudus masuk. Enggak, kalau Alkitabnya orang Kristen itu jujur Kang Dito, makanya disebut dia anak Allah. Kalau bisa Maryam mengandung, tapi nggak tahu kita ayahnya siapa kan? Bacakan dulu. Bingung nggak kita? Bisa lahir tapi nggak ada ayah. Kenapa nggak mau bacakan? Oke, saya bacakan. Apa perlu? Saya baca mana ayat berapa? Ya silakan. Anda sebagai penginjil masa nggak tahu? Kan abang yang menunjukkan tadi bang. Karena di Matius pun ada, di Lukas ada. Franky tadi jemaat bodoh seperti itu. Di mana ayatnya yang minta dibacakan, minta dijelaskan, habis itu membantah. Bukan, karena di Matius pun itu. Tadi masa saya mau jawab di mute. Apa ini hoax ini? Jemaat cuma bisa bentar, jangan nyalahin gua ya. Gak pernah gua nge-mute, gak pernah gua nge-kick. Lu kalau mau hujat-hujatan, gua diamin. Ayo, paling saling hujat. Kalau sama gua mah gak pernah gua mute, gak pernah gua kick. Nyalahin gua ludahin lo. Ya. Ya lanjut. Ya. Silakan. Lukas berapa tadi Kang Dito? Lukas 2 atau Lukas penginjil begini sih. Kang Dito yang bawa dalih tadi Kang Dito. Gimana sih? Dan menurut pemahamanmu,
yang datang kepada Bunda Maria dan mengatakan, ai Maria, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus. Betul kan tidak? Betul. Nah, kalau betul, diapain rupanya sama Roh Kudus Bunda Maria? Kalau itu kan gitu karena ayatnya tidak ada menjelaskan tentang diapain, maka itu tak bisa saya jawab kan gitu. Manusia perempuan itu diapain kira-kira dia bisa hamil? Itu nggak ada ayatnya kan? Ya pasti diraba-raba dulu, dielus-elus dulu, habis gitu di. Menurut abang ya terserah. Oh, menurut nggak masalah. Kalau menurut abang seperti kan itu logika. ya Nah, sekarang gua tanya, lu menghamili istri lu melalui apa? Ya kalau lama manusia normal dong. Ya, normal lah pasti empat. Kalau ini kan dikandung dari Roh Kudus, kan beda bang. Di mana ada tertulis dikandung dari Roh Kudus? Ini biar kita buka ya. Bentar ya, saya ambil ayatnya ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, itu omongan malaikat kepada Pak Yusuf. Ingat aja. Oh enggak ada. Enggak ada. Matius 1 ayat 18. Wah, makin seru itu. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Betul. Ya betul. Mengandung dari Roh Kudus. Jadi gini gimana? Dia gini kan sama Roh Kudus. Gini kan. Kenapa Roh Kudus gini kan bersambung gitu loh, mengandung Bunda Maria ini kenapa ini? Membuat Bunda Maria mengandung ini diapain sama Roh Kudus ini? Kalau itu tidak ada dijelaskan kan begitu. Nah, kalau tidak dijelaskan silakan pakai asumsi, kira-kira diprot-prot nggak sama Roh Kudus? Kan nggak boleh dong berasumsi kan betul. Iya kan, masa kita berasumsi. Aduh, iya kan, nista seperti itu sih. Oke, saya terima itu kan gitu. Harus diterima lah. Iya, cuma terima. Dan bahkan Bang Kian Santang, Alkitab Kristen itu jujur, bahkan dia disebut anak Allah. Kalau jujur nih ya, gua dari tadi dengerin jujur, lu sering ngomong jujur. Kalau jujur, nggak mungkin memakai nama Alkitab, pasti Bible. Kalau jujur ya, Alkitab itu bahasa Arab, nama lain dari Al-Quran, yaitu Alkitab. Iya. Kalau jujur. Oke, itu kan. Lu jangan disebut lagi ambil secara general, Bang Kian Santang. Itu kan karena kita ambil problem di situ. Oke. Dan itulah justru itu problem. Iya, dan itulah keunggulan dicuri oleh kalian. Bilang aja Bible, bimbingan Belanda. Bilang Bible. Oke. Tapi disitulah kejujuran daripada Google itu. Itu keren. Itu dikatakan dikandung dari Roh Kudus dan disebut anak Allah. Saya tanya bukan dikandung. Allah itu anak Bapak. Disebut anak Allah. Saya tanya balik kepada Kang Dito. Si Isa, anaknya Maryam, ayahnya siapa? Jujur nggak? Dia diciptakan oleh Allah sama seperti halnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat Allah yang berisinya kun fayakun. Berarti Bunda Maryam tidak melahirkan. Berarti Maryam tidak melahirkan. Ada sedikit nalar kronis ya kalau kita jujur. Setiap yang dilahirkan itu pastilah ada sumbernya Kang Dito. Jangan dibohongi di bawah Kang Dito. Sejuta. Ini gimana sih ini? Minta dijawab. Biar Bang Yunus coba jelasin. Tentang penciptaan Nabi Isa. 1,1 juta loh. Iya. Di bawah itu. Iya udah. Biar Surat Al-Imran ayat 59 di situ diterangkan ciptaan Adam bagi Allah sama halnya ciptaan Isa bagi Allah sama halnya dengan penciptaan Adam. Prosesnya melalui dilahirkan dari Maryam. Itu loh prosesnya. Jadi sesuatu yang dilahirkan, Kang Apologet.
Apakah Iya. itu tidak ada sumbernya? Sumbernya adalah Tuhan. Berarti anak Tuhan, berarti Isa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Makanya aku bilang tadi tes kejujuran kalah kalian. Saya jawab dengan dalil bahwa Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Makanya dalilnya nggak jujur. Oke, kita mainan ini berarti ya, mainan tes kejujuran dengan rasional berpikir ya. Satu berarti ibu nggak jujur ya Kang Dito? Bukan, tadi itu berdasarkan dalil. Oke, saya on cam boleh ya, saya on cam. Tes jujur nih, tes jujur saya on cam. Saya on cam nih. Saya mau mirroring sebentar nanti. Saya mau mirroring dulu nih. Pak sang pencerah Dulu Kang Dito, satu nggak jujur kan gitu. Yang mana yang nggak jujurnya? Itu yang Anak siapa Isa tadi? Anak siapa? Anak Bunda Maria. Penciptaannya dia Ayahnya siapa? tidak dilahirkan tidak diproses secara biologis. Dia jadi kok dilahirkan? Dilahirkan karena memang Bunda Maria itu hamil. Udah mulai Kenapa narasi? Kenapa mendadak menjadi orang sesuatu yang dilahirkan itu? Kenapa harus kemudian kita merendahkan level diskusi kita? Gitu. Tadi kan Kenapa dia dilahirkan? Pada Yesus saya jujur. Setiap manusia dilahirkan itu karena ibunya mengandung. Kok pertanyaan Anda? Bagaimana Yesus dilahirkan? Loh, tadi kan itu bertanya tentang Yesus dilahirkan bagaimana. Saya jujur loh. Makanya dia disebut anak Allah. Ya kan tadi sudah dijawab. Kan udah dijawab juga dilahirkan. Iya, Anak siapa? Anak Maria. dilahirkan anak Maria. Ayahnya siapa? Namanya sama seperti Nabi Adam. Nggak ada ayahnya. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya diciptakan. Iya. Beda. Iya, kalimatnya itu tadi. Dia tidak dilahirkan. Kalau Isa kan dilahirkan. Ya, Nabi Isa itu diciptakan melalui kalimatullah yang melalui rahimnya Maria. Nah sekarang bapaknya Melkisedek siapa? Melkisedek siapa? Lagi. Udahlah kalau nggak berani jujur udah Gini, jangan cuman framing begitu, masa penginjil cuma ini ilmunya. Enggak loh, kita ini saya mirroring dulu. Itu dari kalau dari Oke, kita coba kamu benar-benar jujur nggak dari tadi ya? Kamu menyembah Yesus demi kebohongan akan kamu menyembah Yesus dan jangannya dulu. Dengarkan. Bisa terlihat nggak? Bisa tertib nggak? Oke, kalian berdua, Frankie dan juga Pak Sang Pencerah. Dari mana? Ini kalau kayak begini, Frankie di bawah aja nggak ada ilmu, cuman mau ngujat. Ini Pak Pencerah, saya ikuti Anda, pola bermain Anda. Apakah Anda menyembah Yesus? Kang Dito, maaf ya Kang Dito. Saya sangat menghormati Kang Dito. Kalau Anda mau dibuat minor, bahkan saya akan turunkan level saya. Ada PT saya di PT saya itu ada Kang Dito sebenarnya. Tapi Iya, makanya, it's okay. Cara bermain untuk bernarasi ya, dialektika, memang boleh-boleh saja mendowngrade otak ya. Pada saat kita membahas tentang Yesus dilahirkan prosesnya seperti apa, itu kan tidak ke substansi gitu loh. Kita membicarakan seseorang yang mulia. Kalau Yesus manusia, Nabi Isa manusia. Hanya Anda yang mengatakan manusia itu kemudian menjadi Tuhan, kan begitu. Tapi ini saya mencoba mengikuti giringan Anda. Apakah Anda menyembah Yesus? Pastinya. Bang Jibril, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menggiring dulu ini